Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda dimanapun Anda berada. Dalam episode yang baru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di episode ini, kita masih mempelajari kitab Kejadian yang adalah kitab pertama dalam Alkitab. Hari ini kita akan mengupas pasal 24. Saat ini izinkanlah saya menyambut tamu kehormatan kita di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef, Selamat datang, Saudara sebuah Ayat. kehormatan. Tuhan memberkati. Saya juga menyambut para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita sudah sampai pada pasal yang ke-24. Apa yang disampaikan pada pasal ini? Dalam seri yang terdiri dari pasal 22, 23, dan 24. Sebenarnya pasal 24 adalah pasal yang mengagumkan. Pertama-tama ini adalah pasal terpanjang dalam kitab Kejadian. Pasal ini juga merupakan salah satu pasal terindah karena penuh dengan nilai kehidupan, dengan tindakan, dengan pengharapan, di tengah suasana berlangsungnya perkawinan Ishak dan Ribka. Baik. Saya bisa katakan bahwa Jehovah Jireh, seperti yang kita lihat dalam pasal 22, menyediakan keselamatan bagi Ishak. Namun pada pasal 24, Jehovah Jireh menyediakan mempelai wanita yang luar biasa, yaitu Ribka bagi Ishak. Hasilnya pasal 22, 23, dan 24 membentuk sebuah karangan bunga yang indah. Dalam pasal 22, kematian dan kebangkitan Ishak secara kiasan melambangkan kematian dan kebangkitan Kristus dari kematian. Benar. Dalam pasal 24, penyatuan Ishak dan Ribka adalah kiasan yang indah mengenai penyatuan Kristus dengan gerejanya. Di antara kedua pasal ini, pada pasal 23, Sarah meninggal. Melalui kematian Sarah, kita melihat ilustrasi disingkirkannya ibu Israel yang melaluinya. Kelak Kristus dilahirkan secara jasmani. Kita lihat kematian bangsa Israel melalui 3 pasalnya firman Allah. Secara hukum dalam kitab Kisah Para Rasul 7, Stefanus menyampaikan penghakiman atas bangsa Israel yang selalu menentang Roh Kudus. Iya. Secara doktrin, bangsa Israel dinyatakan menerima hukuman dalam surat Ibrani. Mereka disingkirkan sebagai yang usang dan telah dekat pada kemusnahannya. Pada tahun 70 Masehi, Titus dari Roma menghancurkan kota dan bait suci dan orang-orang Israel terserak. Jadi penghakiman telah dilakukan. Penghakiman yang dilakukan oleh Stefanus, martir Kristen pertama. Maka ini adalah pengaturan terkait perjanjian. Ya, Iya. Ketika kita mengatakan bahwa bangsa Israel dilambangkan oleh kematian Sarah, tidak berarti Benar. itu merupakan kematian untuk selamanya. Benar. Karena bangsa ini akan kembali di masa depan. ada kebangkitan. Ada Untuk kebangkitan. Sarah, Ya, kebangkitan benar. bangsa. Ada kebangkitan seluruh bangsa, semuanya Ya. akan kembali di Ya. masa depan di bawah pemerintahan Kristus Sang Raja. Ya tentu. Ya. Sebelum saya membaca pasal yang ke-24, saya ingin mengatakan bahwa pasal ini menceritakan peristiwa Ya. menyenangkan. Ya. Setiap cerita memiliki tokohnya. Tolong jelaskan Hmm. mengenai tokoh dalam cerita ini. Berikan kami gambaran mengenai masing-masing tokohnya. Misalnya mengenai Abraham, Ishak, hambanya Abraham, Ribka, Laban. Apa yang bisa kita ketahui tentang mereka semua? Ada 3 tokoh utama yang tetap dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Tokoh utamanya adalah Abraham. Pada bagian terakhir dari pasal ini, yang dimulai dari ayat 61, tokoh utamanya adalah Ishak. Tetapi pada bagian yang tengah, tokoh utamanya adalah si hamba. Sebenarnya seperti biasa, Alkitab itu mengagumkan. Alkitab adalah kitabnya Allah. Melalui urutan ini, kita membaca sebuah ayat yang indah dalam surat 1 Petrus 1, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Ini adalah bagian pertama Abraham melambangkan Allah Ya. Bapa melalui pernyataan yang dikuduskan oleh roh karya si hamba. Melambangkan roh
Kudus yang mampu mempengaruhi perasaan Ribka hingga memberikan jawaban yang luar biasa. Maukah engkau pergi beserta orang ini? Ribka menjawab, mau. Akhirnya terkait pernyataan supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, tokoh utamanya adalah Ishak yang melambangkan Kristus. Malah seperti Kristus yang menyatakan mau. Demikian juga Ribka berkata mau supaya taat kepada Yesus Kristus. Kristus taat ketika ia diutus. Ribka ketika dipanggil juga taat dan berkata mau. Sebenarnya Anda sedang mendorong kami untuk bisa memahami kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Ya, Maka kami harusnya mencari Kristus dalam setiap halaman Perjanjian Lama. tepat sekali. Bahkan gereja, sebagai suatu rahasia yang tidak diungkapkan dalam Perjanjian Lama, Paulus menyatakan gereja sebagai yang tidak diberitakan dahulu, tetapi tetap Benar. kita bisa lihat beberapa bayangan. Kita bisa melihat beberapa gambaran meski samar-samar. Ya, Apa yang ingin Anda ajarkan kepada kami tentang membaca Perjanjian Lama? Apakah hanya mengenai bagaimana membaca kisah, misalnya kitab Kejadian 24, tentang pernikahan Ishak dan Ribka, atau ada hal lain yang perlu kita pelajari? sebenarnya orang yang tidak menemukan Kristus dalam Alkitab tidak menemukan apapun. Sewaktu Kristus berjalan dengan 2 murid ke Emmaus, ia berkata pada mereka, meskipun mereka membaca kitab suci, hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya pada segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ia ingin membuat mereka mengerti bahwa satu-satunya pokok dari seluruh bagian Alkitab, pokok terpenting dari Alkitab adalah Kristus. Jika Anda tak temukan Kristus dalam Alkitab, sebenarnya Anda tidak menemukan apapun. Bersyukur kepada Allah karena Ia membuka mata kita untuk mengetahui itu, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Untuk mengetahui bahwa tentang Dialah semua nabi bersaksi, dan bahwa barang siapa percaya padanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Bersyukur pada Allah untuk apa yang Kristus katakan. Musa menulis tentangnya. Yesus sendiri berkata, kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal, walau kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi kita melihat Kristus dalam seluruh isi Perjanjian Lama. Benar. Kita lihat Yesus dalam nubuat, dalam kiasan gambaran, dan tokoh dalam banyak Benar. hal. Kristus adalah subjek dari kitab suci Benar. karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya. Kita jeda sejenak dan akan kembali untuk melanjutkan diskusi. Bisakah kita ambil keputusan berdasarkan prinsip Alkitab dalam pilih pasangan berdasar cerita yang kita bahas? Saudara Yosef, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai Ishak dan Ribka, Kristus dan juga gereja, bisakah Anda menjelaskan kepada kami tentang prinsip-prinsip Alkitab dalam memilih pasangan hidup? Saya suka pada bagian ayat yang ke-14, kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, ditentukan oleh Allah. Kitab Amsal juga mengatakan, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Nah, bagaimana saya bisa tahu bahwa dialah yang ditentukan oleh Allah? Pertama-tama dia haruslah seorang anak Tuhan. Di mana kita temukan prinsip ini dalam kisah yang kita bahas? Berkatalah Abraham kepada hambanya, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri di antara perempuan Kanaan. Apa yang salah dengan perempuan Kanaan? Kecantikan bukanlah masalahnya, itu bukan hal yang terpenting. Garis keturunan Kanaan dikutuk sejak zaman kitab Kejadian 9. Sementara terpujilah Tuhan Allah Sem, Abraham diberkati oleh Allah. Lalu bagaimana silsilah yang diberkati bisa bersatu dengan silsilah yang dikutuk? Itu tidak mungkin. Sementara untuk kita dalam perjanjian baru, lelaki yang beriman percaya disatukan dengan perempuan yang beriman percaya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tak seimbang dengan orang yang tak percaya. Iya. Aturan pertama adalah ditentukan oleh Allah. Artinya dia haruslah seorang anak Tuhan yang hanya bisa diketahui melalui doa. Hamba itu dalam cerita ini bertanya pada Tuhan, di sini aku berdiri dekat mata air. Anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air, dia yang akan menjawab saya. Pada nyatanya Tuhan langsung menjawabnya. Karena Tuhan menyertai orang beriman, ketika orang itu memiliki iman, Tuhan memimpinnya. Jadi jika dia adalah seorang anak Tuhan, dia harus minta dalam doa. Hal yang indah adalah bahwa ini terjadi dekat mata air. Apa arti dari mata air itu? Mata air berarti firman Allah yang menyegarkan. Dia harus dekat dengan firman Allah. Ini adalah prinsip yang utama. Benar. Izinkan saya berbicara sedikit tentang sebenarnya diskusi kita akan bolak-balik antara pemahaman kiasan dan juga moral.
Berdasarkan cerita sejarah, apa yang kita bisa pelajari dari cerita perkawinan Ishak terkait bagaimana Roh Kudus datang untuk mendekatkan gereja kepada Kristus Ya. atau menyatukan gereja dengan Kristus? Pertama-tama izinkan saya membaca pasal 24, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan langit dan bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri Kanaan, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Berkatalah hambanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abram menjawab, awas, jangan kau bawa anakku kembali ke sana. Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku keluar dari rumah ayahku, serta negeri sanak saudaraku, dan yang bersumpah kepadaku, demikian keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dia juga akan mengutus malaikat berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri bagi anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Hanya saja jangan kau bawa anakku ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Anda menunjukkan bahwa bagian pertama dari pasal ini memperlihatkan gambaran Allah Bapa yang menyediakan. Benar. Saya ingin membahas poin yang menunjukkan hubungan antara Allah Bapa dan Allah Anak. Bagaimana Bapa mempersiapkan anak sejak dari kekekalan. Bagaimana ia memikirkan mempelai untuk anaknya. Kita bisa memahami itu dalam terang perjanjian baru. Pokok bahasan mengenai kekekalan dan rahasia gereja yang terdapat dalam perjanjian lama hanya berupa metafora dan juga kiasan. Pokok bahasan ini dapat dipahami dalam terang perjanjian baru. Sekarang kita punya kuncinya sehingga bisa membukanya. Di sini kita melihat Abraham memperhatikan anaknya yang taat dan menghormatinya. Ia ingin memberinya hadiah. Apa hadiah yang diberikan ayah kepada anaknya, seorang mempelai? Jika Anda membaca Injil Yohanes pasal 17 dan membaca doa indah yang Kristus ucapkan sebelum ia disalibkan, Anda akan melihat bahwa ia bicara 7 kali tentang mereka yang kau berikan kepadaku. Bagi Kristus mereka ini jauh lebih berharga daripada seluruh dunia. Sebagai contoh, Yesus berkata, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi, Bapa ingin memuliakan anak. Dia memberinya hadiah. Betapa luar biasanya ini. Betapa menakjubkannya tujuan Allah. Hadiah yang akan diberikan Bapa kepada anaknya adalah gereja yang terdiri dari orang-orang miskin yang menyedihkan. Tapi dalam terang tujuan Allah, dia membawa banyak anak ke dalam kemuliaan. Benar, jadi Allah Bapa dari kekekalan menyiapkan mempelai wanita untuk anaknya. Ini digenapi perjanjian baru ketika Roh Kudus Benar. datang mengumpulkan orang-orang percaya, menjadikan mereka tubuh yang terhubung dengan Kristus Sang Kepala. Kami ingin meyakinkan pemirsa bahwa Bapa memperhatikan, menyediakan keperluan kita. Jika ada dari para pemirsa terkasih yang sedang bergumul untuk memilih pasangan hidup, mintalah pertolongan Bapa Surgawi, percayalah bahwa Bapa mengontrol segalanya. Inilah yang Rasul Paulus katakan dalam surat Roma pasal 8. Dia berbicara tentang Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Benar. Anda mengatakan bagian kedua dari pasal ini berfokus pada hambanya Abraham. Ya. Dalam diri hamba ini kita melihat gambar kiasan dari Roh Kudus. Tolong jelaskan analogi untuk si hamba. Apa yang ia lakukan dan apa kedudukannya? Apa peran Roh Kudus dalam menyatukan gereja dengan Kristus? Baiklah, pertama-tama patut diperhatikan bahwa nama si hamba tersebut tidak disebutkan. Berdasarkan kitab Kejadian pasal 15, beberapa orang berpendapat si hamba ini adalah Eliezer dari Damsyik, tapi pada bagian ini namanya tidak disebutkan sama sekali. Karena sewaktu Roh Kudus datang dari surga, ia tidak bermaksud untuk menyita perhatian kita pada dirinya. Tapi seperti yang Kristus katakan, ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang terimanya padaku. Pada bagian ini si hamba berbicara tentang kekayaan, kebesaran, kemuliaan Abraham. Juga tentang kebesaran Ishak sebagai mempelai laki-laki. Ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Ini yang sedang dilakukan oleh Roh Kudus. Dia berbicara pada kita tentang Bapa dan Anak, tetapi dia tidak berbicara tentang dirinya. Tentu saja Roh Kudus adalah salah satu dari pribadi Allah, akan tetapi ia memuliakan Kristus. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang terimanya daripadaku. Benar, ketika pergi mencari mempelai untuk Ishak, si hamba tidak pergi
dengan tangan kosong saja. Baik, Kita membaca bahwa ia mengambil 10 unta tuannya, si hamba berangkat dengan membawa banyak sekali persembahan. benar. Apa yang dibawa Roh Kudus saat dia datang dari surga? Itu adalah ayat yang kita baca barusan, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Firman sesudah ayat ini cukup aneh. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan padamu apa yang diterimanya daripadaku. Perhatikan bahwa Allah sangat memberkati Abraham. Ia hanya memiliki satu anak laki-laki, Abraham memberikan semuanya. Nah, kekayaan itu milik siapa? Apakah milik Abraham atau Ishak? Lalu kita membaca tentang hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Kita tidak tahu lagi kekayaan itu milik siapa, Abraham, Si hamba, atau atau Ishak. milik anaknya. Kenyataannya arti kiasan tersebut luar biasa. Karena Allah Tritunggal adalah satu substansi dan satu Allah. Kristus berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang terimanya daripadaku. Ketika si hamba berdiri dekat mata air, ia kemudian berdoa. Kemudian Ribka datang. Setelah berdoa, Ribka datang. Kemudian ia memintanya untuk memberinya air untuk minum dan Ribka memberikan minum juga untuk unta-untanya. Kemudian si hamba yakin Ribka gadis yang ditentukan. Jadi si hamba mengenakan anting-anting emas dan juga gelang pada Ribka. Hamba itu juga memberikan pakaian kepada saudara laki-laki dan memberikan perhiasan yang mahal. Apa yang kita lihat dalam hadiah si hamba itu? Secara simbolis terkait hadiah Kristus kepada gereja atau hadiah Roh Kudus untuk gereja. Baiklah, ia memberinya sepasang gelang tangan untuk lengannya. Si hamba seolah ingin memberitahunya, mulai sekarang kedua tangan ini bukan milikmu, tapi milik mempelai laki-laki. Adapun mengenai kita, tanganku bukan milikku. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Si hamba memberi anting untuk hidungnya agar terlihat cantik. Seolah ingin menyatakan kiranya kemurahan, Tuhan Allah kami di atas kami, biarlah kiranya Tuhan Allah menyertai kita. Maksud saya kita menjadi cantik, kita tidak cantik dalam diri kita sendiri. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, dia membuat kita cantik. Kemudian dia memberikan pakaiannya. Ini gambaran dari sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya. Kenakanlah, ia bawakan kita pakaian terindah yang tidak diketahui dunia. Pakaian ini adalah hati yang penuh belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Apakah dunia bisa paham? Tidak sama sekali. Tetapi syukur kepada Allah, Roh Kudus menghiasi kita, mempersatukan dan membuat kita merasa bahwa tangan kita bukan lagi milik diri sendiri, melainkan milik Kristus yang telah membayar dan menebus kita. Apakah tidak akan pakaian dari kota itu dipakai di rumah Ishak? Tidak bisakah ia memberikan pakaiannya ketika ia tiba di rumah Ishak dan menikmatinya? Maksud saya Ribka bisa berangkat dengan pakaian apapun dari negerinya sendiri. Bisakah? Sebenarnya, si hamba ingin buat Ribka merasa bahwa dia pantas bagi Ishak saat dia berkata, mau. Karena itu, Ishak bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhannya. Faktanya, kita tidak perlu menunggu sampai mencapai surga untuk menikmati kekayaan Kristus yang tak terduga. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah jaminannya. Apa yang dimaksud dengan jaminan? Dia membuat kita merasakan sukacita surga ketika kita masih ada di bumi. Kita akan jeda sejenak dan kembali untuk melanjutkan diskusi. Tolong beritahu kami mengenai peranan si hamba bersama Ribka dalam perjalanan mereka ke tempat Ishak. Silakan Saudara Yosef. Tentu saja Alkitab memang tidak menyebutkan rinciannya secara khusus, tapi saya suka apa yang dikatakan salah satu penafsir Alkitab tentang hal ini. Dalam perjalanan panjang ini, yang mungkin memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu, kita hanya membaca tentang satu pertanyaan dari Ribka dan satu jawaban dari si hamba. Ini dapat dianggap sebagai prototipe untuk semua pertanyaannya dan semua jawabannya. Apa yang dia tanyakan? Dia bertanya di ayat 65, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Seolah-olah saat dalam perjalanan dia ingin bertanya, seperti apa rupa Ishak? Lalu bagaimana ciri-ciri Ishak itu? Karena dia mengenalnya ketika dia melihatnya.
Bahkan sebelum dia bertanya siapa laki-laki itu, dia turun dari untanya. Satu-satunya jawaban adalah, dialah tuanku itu. Seolah hamba itu sepanjang perjalanan tidak membicarakan dengan Ribka mengenai dinar, dolar, pound, dan harga tinggi. Ia lebih suka membuatnya sibuk memikirkan Ishak dan keagungannya dengan terus membicarakan Ishak. Saya pikir inilah yang Roh Kudus lakukan bersama kita sepanjang perjalanan kita. Kita bertanya padanya, siapakah laki-laki itu? Katakan pada kami tentang Kristus dan dia memberitahu kita. Tentang Kristus, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Maksud saya, peran Roh Kudus sepanjang perjalanan kita adalah membuat kita merasakan surga, Tepat. memberitahu kita tentang Tuhan. Baik, Kita menderita ketika mengendarai unta. kita menderita. Siapapun yang mengendarai unta akan merasakan Iya. sakit. Tetapi berbicara tentang Ishak, penderitaan Susah. seolah terlupakan, Betul. terasa mudah. Benar. Saya tahu beberapa yang menonton saat ini sedang mengendarai unta. Iya, Mereka menderita dalam tubuh dan jiwanya, ada penganiayaan. Ada serigala di sekitar kita, ada anjing yang menggonggong depan kita. Tapi berbicara tentang Tuhan, kedatangannya saat kita bertemu dengan Dia membuat rasa sakit bisa tertahankan sampai kita melihat Tuhan. menunggangi unta berbeda dengan menunggangi keledai atau kuda. Orang yang menunggangi unta akan naik turun. Tidak hanya naik turun, tapi juga maju, Ya, maju dan juga mundur. Inilah yang terjadi dengan kita. Tapi naik, turun, mundur, dan maju ini mengaduk-aduk kita untuk menjadi mentega yang lezat. Benar, Artinya Allah tidak pernah menyia-nyiakan waktu. tidak. Dalam perjalanan kita menuju rumah kemuliaan, Tuhan bekerja di dalam kita, sehingga kita semakin bersemangat. Ya. Semakin kita tertanam, semakin semangat kita Benar. bertemu dengannya. Sekarang kita akan melihat beberapa daftar perkawinan dalam kitab Kejadian untuk bisa lebih mendalami lagi tentang hubungan antara Kristus dan gereja. Saudara Yosef, bisakah Anda menjelaskan daftar ini? Ada 7 perkawinan dalam perjanjian lama yang bisa dianggap sebagai kiasan untuk persatuan Kristus dan gereja. Dalam kitab Kejadian saja ada 3 perkawinan. Tentu saja yang paling terkenal adalah Adam dan Hawa yang terjadi di Taman Eden. Dalam pernikahan ini kita melihat sebuah rahasia besar. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya katakan ayat ini merujuk pada Kristus dan gereja. Adam dan Hawa bukanlah 2, tapi sebenarnya mereka satu tubuh. Ini adalah rahasia yang mendalam. Kristus dan gereja adalah satu tubuh. Dalam cerita Ishak dan Ribka, kita tidak melihat Ishak sebagai suatu gambaran belaka. Terkait Adam, peristiwa salah satu rusuk yang diambil adalah gambaran kematian Kristus yang tertikam lambungnya ketika di atas kayu salib. Adapun Ishak, ia diletakkan di atas mezbah dan diibaratkan diambil dari antara orang mati. Inilah gambaran kematian kebangkitan. Ribka adalah gambaran gereja yang dipanggil dari jauh. Atau Ribka adalah gambaran mengenai pemilihan dan panggilan gereja. Akhirnya saat kita mencapai akhir, izinkan saya mengatakan terlebih dahulu kitab Kejadian ada pernikahan Adam dan Hawa, pernikahan Asnat dan Yusuf pada akhir kitab Kejadian. Ribka dan Ishak berada di tengah. Lalu mengenai Yusuf, Asnat tidak berbagi penderitaannya, tapi dia berbagi dengan Yusuf dalam kemuliaan dan jabatan gereja. Ini gambaran orang percaya yang segera berbagi kemuliaan dengan Kristus. Kemuliaan gereja bersama Kristus. Ya, benar. Izinkan saya kembali ke tahap terakhir perjalanan Ribka ketika dia mendekati rumah Ishak. Ishak tidak menunggu sampai dia tiba, sampai masuk ke dalam kemahnya. Alkitab mengatakan bahwa saat itu menjelang senja, dan Ishak berjalan di padang ke arah mereka. Ceritakan tentang pertemuan itu. Apa yang terjadi dengan Ribka dan Ishak? Apa yang terjadi dengan kita ketika hari pertemuan tiba? Izinkan saya mengingatkan 3 hal penting kepada pemirsa. Pertama, betapa pentingnya keputusan itu. Ribka bisa saja berkata, tidak, saya tidak mau. Jadi, ceritanya akan berakhir begitu saja. Pemirsa terkasih mungkin juga berkata, saya tidak mau. Akibatnya, kehilangan itu tidak bisa tergantikan. Betapa pentingnya keputusan itu. Kedua, betapa panjang perjalanannya. Seperti Anda katakan, ada rasa sakit. Namun betapa manisnya sebuah rumah. Hal terindah tentang rumah bukan tentang kemahnya, tapi Ishak sendiri. Itu sebabnya dia pergi untuk menemui Ribka. Inilah gambaran Kristus yang tidak akan kita temui di bumi, melainkan di surga. Hatiku merindukan saat pertemuan itu, kapan engkau akan datang untuk tinggal dalam kebahagiaan. Saya pikir semua orang percaya sedang menunggu kedatangan Kristus, sang mempelai laki-laki. Yesus mungkin datang hari ini. Apakah kita sedang menantikannya? Amin, datanglah Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, kita akan Amin. rangkum bersama para hadirin.
Apa yang telah Anda pelajari hari ini? Yang meneguhkan kita sepanjang perjalanan di padang gurun, ada rasa sakit dan kelelahan. Adalah roh Allah berada dalam kita, ia mengarahkan kita pada kebaikan, juga pada kedatangannya yang sudah sangat dekat. Kita diteguhkan oleh prinsip-prinsip dalam Alkitab tentang perkawinan. Pasangan hidup harus yang ditentukan oleh Allah, ia harus dekat dengan firman Allah. Ini adalah dua syarat yang penting. Sepanjang perjalanan ada satu pertanyaan dari Ribka dan satu jawaban dari si hamba. Singkatnya, sepanjang waktu kita harus disibukkan dengan pribadi Kristus. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Anda Tuhan Saudara Yosef. memberkati. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini kita mengetahui bahwa relasi dengan Ribka dimulai dari mata air. Ketika hamba itu memanggilnya, mengenakan anting-anting pada hidungnya dan juga mengenakan gelang pada tangannya. Pada hari itu hatinya amat sangat terpaut dengan apa yang diberitahukan kepadanya tentang Ishak dan dia mengikutinya. Satu-satunya hal yang akan membuka hati Anda dan membuat Anda mengasihi Kristus adalah menundukkan diri pada panggilan Roh Kudus. Ketika dia meletakkan gambar Kristus, Anda melihat Kristus yang disalib untuk Anda, di sanalah mata air. Firman ini sungguh dapat melahirbarukan Anda. Semoga Roh Kudus menggunakan firman untuk melahirkan Anda kembali. Pada hari itu, hati Anda akan dipenuhi dengan kerinduan pada Tuhan. Anda akan berjalan. Namun sepanjang perjalanan, Roh Kudus akan menjadi teman Anda. Setiap hari dia akan berbicara betapa manisnya Kristus dan betapa penuh kasihnya dia. Dia akan membuat Anda mengabaikan rasa sakit dalam perjalanan, penderitaan, penyakit. Dia akan membuat Anda bersemangat untuk sampai ke surga pada Tuhan yang empunya surga. Saudara yang terkasih, Anda dan saya bergantung pada Roh Kudus dalam perjalanan yang begitu menyakitkan ini. Kita semua sebagai pengantin merindukan kedatangan Kristus. Kita semua sebagai tubuh Kristus merindukan hari itu, di mana kita melihatnya secara langsung, kita melihatnya berhadapan muka di sorga. Kuatkan selalu diri Anda. Ini akan segera berakhir. Rasa sakitmu tidak akan berlangsung lama, penyakit Anda tak berlangsung lama, penganiayaan tak selamanya. Segera kita akan memiliki sukacita yang tak dapat diambil siapapun, yaitu ketika kita bertemu muka dengan Kristus. Saya menguatkan Anda dan diri saya, marilah kita semua berkata amin. Datanglah Tuhan Yesus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan menyertai Anda. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.